Yusuf Kalla, Anda seorang mantan pejabat negara. Bagaimana perasaan Anda apabila difitnah, dihina, ya, lalu disebarkan hoax yang tidak benar tentang diri Anda, ya? Apalagi pemerintah. Tentu kita sebagai masyarakat yang cerdas tidak mau melihat begitu banyaknya ujaran kebencian, hoax yang dilakukan, yang disebarkan oleh para kadrun khilafah, ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Pesan Nyai untuk Bapak JK, yaitu Yusuf Kalla. Pak JK, Anda itu sudah tidak muda lagi. Usia Anda itu sudah 78 tahun. Usia yang sudah sangat uzur, tentu banyak macam penyakit yang sudah Anda terima. Saran saya sebagai anak bangsa, sebagai wanita biasa, dari kalangan rakyat biasa, saya bukan orang kaya seperti Bapak. Hanya satu pesan saya ke Bapak Yusuf Kalla. Yusuf Kalla ini sedang sibuk berkoar-koar di media sosial. Dia bilang, kenapa sih ya kalau kita mengkritik pemerintah langsung ditangkap polisi? Itu Bapak Yusuf Kalla. Yusuf Kalla ini sedang sibuk berkoar-koar di media sosial. Dia bilang, kenapa sih ya kalau kita mengkritik pemerintah langsung ditangkap polisi? Hello Pak Yusuf Kalla, Anda seorang mantan pejabat negara. Bagaimana perasaan Anda apabila difitnah, dihina, ya, lalu disebarkan hoax yang tidak benar tentang diri Anda, ya? Apalagi pemerintah. Tentu kita sebagai masyarakat yang cerdas tidak mau melihat begitu banyaknya ujaran kebencian, hoax yang dilakukan, yang disebarkan oleh para kadrun khilafah, ya, yang anti pemerintah. Bertobatlah Pak JK. Sadarlah, segala bentuk kekayaan, kekuasaan, pengaruh Bapak tidak akan pernah bisa membeli kebenaran di atas kebenaran di negara ini. Segala bentuk harta kekayaan Bapak dan pengaruh Bapak tidak akan bisa memutarbalikkan takdir Allah SWT. Ingat itu Pak JK, apapun yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dan Anda tidak bisa membeli hakim-hakim di pengadilan Allah SWT. Hello Pak Yusuf Kalla, Anda seorang mantan pejabat negara. Bagaimana perasaan Anda apabila difitnah, dihina, ya, lalu disebarkan hoaks yang tidak benar tentang diri Anda? Hanya ini Nyai mau mengatakan kepada Yusuf Kalla ini, Bapak yang sudah tua sekali ini, yang tapi dia tidak pernah puas dengan ketuaannya dan tidak pernah mau mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nyai bisa mengatakan seperti itu? Bapak ini, ya, Bapak Yusuf Kalla yang sudah tua ini tidak bersyukur. Harusnya di usia dia yang sudah tua ini dia tinggal menikmati usia yang sudah uzur, menimang cucu dan hidup damai. Bapak Yusuf Kalla, ada dua kesalahan besar yang Anda lakukan di negara ini. Satu, Anda ketua Dewan Masjid di Indonesia. Tapi kenapa Anda membiarkan para ustadz-ustadz khilafah radikal bercelana cingkrang, berjidat hitam, menyebarkan ujaran kebencian, permusuhan di dalam isi-isi ceramah mereka? Dan itu fakta. Saya tidak pernah memfitnah, dan Anda sebagai ketua Dewan Masjid harusnya Anda melarang itu terjadi. Tapi Anda justru membiarkan dan seolah Anda mendukung, ya. Harta kekayaan Anda tidak akan ada arti apa-apa di mata Allah SWT. Saran Nyai kepada Bapak JK, bertobatlah Pak. Anda sudah tua. Sebaiknya orang setua Anda ini sudah mulai momong cucu, sudah mulai memperbanyak ibadah, ya. Tinggalkan dunia politik, tinggalkan dunia gaduh-gaduh ini. Pak JK, suara batin seseorang, tangisan seseorang yang tulus. Maunya Anda apa? Anda kurang puas menjadi wapres?
Kurang apa lagi Anda mencari makan di sini, mencari kekayaan di negara Indonesia. Harusnya Anda ikut membantu, mendamaikan, mengademkan situasi agama yang tengah berkecamuk di Indonesia. Tapi faktanya Anda justru ikut memanas-manasi Yusuf Kala. Ya, ingat itu kesalahan terbesar Anda menjadi ketua Dewan Masjid. Anda membiarkan radikalisme, terorisme. Ya, kenapa bilang mereka itu terorisme? Khilafah itu adalah teroris. Karena mereka itu melakukan aksi-aksi anarkis, mengganggu stabilitas keamanan negara. Begitu dia tahu bangsa dan negaranya akan diobrak-abrik oleh orang lain, dia berdoa kepada Allah SWT dengan ketulusan hatinya. Maka doa itu akan meruntuhkan segala bentuk kekayaan, kesombongan, kejahatan yang ada di dunia ini. Yakin. Sebelum itu terjadi dan Anda menyesal, karena Allah SWT murka kepada manusia-manusia yang berbuat zalim. Kedua, kesalahan Anda terbesar Yusuf Kala. Dengar ini, Anda ketua PMI, tapi Anda membiarkan ambulan-ambulan PMI berada di tengah-tengah demo anarkis yang dilakukan oleh kelompok 212 dan FPI, kelompok radikal, teroris radikal yang ada di negara ini. Lalu Anda berlagak seperti orang yang paling baik, yang paling alim, yang paling imut-imut begitu. Keterlaluan Anda itu. Anda tidak punya otak, ya. Anda tega melihat bangsa dan negara yang terpecah-pecah. Anda puas melihat negara kita, agama kita tercabik-cabik, terpecah-pecah. Saya hanya mendoakan Yusuf Kala, biarlah Allah yang akan menjawab semua ini. Dan saya yakin siapapun yang berbuat zolim kepada negara ini, kepada rakyat Indonesia, kepada pemerintahan yang sah, satu persatu dia akan dibinasakan oleh kekuatan Allah SWT. Dan saya yakin itu, dan Anda salah satunya. Dan Anda bilang kenapa kita mengkritik pemerintah lalu dilaporkan polisi, ditangkap polisi. Loh, anak Anda begitu ada kata-kata Chaplin lalu dia membawa begitu banyak lawyer untuk melaporkan orang yang mengatakan kata-kata Chaplin. Maka sebaiknya Anda bertobat, berbuat baiklah. Usia Anda yang sudah tua. Ingat, harta kekayaan Anda tidak akan pernah Anda bawa mati. Segala bentuk pengaruh-pengaruh Anda tidak akan pernah Anda bisa bawa mati. Anda tidak bisa mempengaruhi malaikat, Anda tidak bisa mempengaruhi Allah, Anda juga tidak bisa mempengaruhi cacing-cacing di dalam tanah. Oh ya, apalagi pemerintah, tentu kita sebagai masyarakat yang cerdas tidak mau melihat begitu banyaknya hujatan dan kebencian yang dilakukan, yang disebarkan oleh para kadrun khilafah. Introspeksi diri, bos, ya. Jangan hanya bisa melempar, tapi Anda sendiri tidak mau dicubit. Oke? Sadar, Anda sudah tua, berbuat baiklah menjadi orang yang sudah tua. Berikanlah contoh yang baik kepada kami generasi muda.